Jangan-jangan sekte-sekte yang sering menyinggung Katolik, Katolik nyembah patung, Katolik nyembah Maria, Katolik nyembah Paus lah, Katolik antikristus dan DLL, ya. Jangan-jangan Anda itu yang punya masalah dengan kelompok Anda. Jadi Anda berusaha menutupi, memakai topeng dengan cara menunjuk-nunjuk Katolik. Kami orang Katolik itu begini loh, kira-kiranya begini. Saya ceritakan begini. Kenapa dulu kami nih DKC dan terutama saya duluan lalu muncul DKC dan yang lain. Kenapa? Ada keprihatinan kami menanggapi tuduhan-tuduhan kalian di YouTube itu. Setelah kemunculan kami, kenapa kalian play victim? Nggak fair dong begitu. Kalau kalian fair, kami menjelaskan dengan argumen, dengan data, Anda juga hadir. Jelaskan dengan data dan argumen. Itu namanya gentle, bukan bencong. Ya. Jadi ketika kami diam-diam saja dulu, muncul semisalnya saja Esra Soru, MYM, Gilbert Lumoindong, Joshua Teru, Tanpa Ragi, dan lain-lain muncul membahas soal Katolik, baik itu tentang sejarah yang dibelokkan, baik itu tentang ajaran Katolik. Budi Asali juga termasuk. Kami tanggapi, kok Anda kebakaran jenggot kami menanggapi iman kami meluruskan kok. Apa yang Anda tersinggung di situ? Kami luruskan memakai data-data akurat, baik itu sejarah, baik itu kitab suci. Karena Katolik itu tidak pernah pisah dari itu. Gereja Katolik itu tidak pernah mengawang-awang. Dia berada di dunia ini dalam sejarah manusia. Kalau gereja Anda ngawang-ngawang, wajar, Anda buang sejarah. Mungkin gereja siluman. Ya. Jadi jangan sakit hati ketika kami mencoba meluruskan iman kami yang selama ini selalu dituduh. Selalu diobrak-abrik dengan seenak perutnya. Ya. Kalau kami menyebut misalnya Protestan, ya kalau Anda yang menganggap kelompok Anda tidak pernah menuduh seperti itu, ya seperti tadi Bang Rudi Yohanes, Pak siapa tadi saya lupa namanya, berbeda tanggapannya karena Anda merasa kami Protestan yang si A, kami tidak pernah menyinggung Katolik. Ya sudah, saya konfirmasi. Kalau Anda yang tersinggung itu, saya yakin Anda yang tersinggung itu adalah orang-orang yang sering di mimbar agama Anda itu sering membicarakan Katolik dengan cara membabi buta, dengan cara menuduh. Itu poin kedua. Poin ketiga, begini, Raja kafir hanya tadi satu, namanya Om. Raja ya. kafir. Raja kafir. Oh ya, oke, oke Pak Damai. Terima kasih sudah diingatkan namanya. Tadi saya soalnya sempat apa namanya mata saya sempat 5 watt tadi. Oke, ketiga, ya sekarang sudah tidak ngantuk ini sudah. Oke, yang ketiga, Anda harus tahu dan Anda harus belajar sejarah kekristenan. Karena kekristenan tidak pernah menjadi gereja siluman, tapi gereja yang membumi dan mendunia. Dengan Anda mempelajari itu, mundurlah. Dari abad ke-21, Anda mundur pelan-pelan sampai abad ke-16. Anda mundur lagi sampai abad ke-1. Ketahuilah, ketahuilah, gereja yang didirikan Kristus itu hanya satu. Dan Yesus Kristus yang mengajarkan supaya semua pengikutnya menjadi satu. Hanya iblis yang suka perpecahan. Saya kasih contoh. Ketika Indonesia kita ini ada orang yang ingin merusak. Apa kata-kata yang selalu kita bilang? Bapak-bapak bangsa kita, founding fathers kita, mengatakan kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Titik, tidak ada koma. Ketika Anda dalam konteks gereja, Yesus Kristus mengatakan, semua para muridku hendaknya menjadi satu. Titik, tidak ada koma. Kalau ada yang merubah dari situ, itu sama seperti perusuh-perusuh di negara Indonesia. Sama, hanya beda jubahnya saja. Yang satu berjubah agama, yang satu berjubah politik. Ya, itu saya perhadapkan seperti itu. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Roh Kudus memberikan ilham yang berbeda-beda antara A, B, C sampai Z, itu harus Anda tahu bahwa itu bukan Roh Kudus. Itu bisa jadi roh
roh kerakusan, roh perut, roh ketamakan. Ya. Dan kalau ada yang mengatakan ajaran Yesus itu Yesus mengajarkan pecah-pecah, Anda belajar dari hal terkecil yaitu negara kita Indonesia. Founding Father, anggaplah mereka itu adalah Yesus dan para rasul. Founding Father mengatakan NKRI. Ya. Lalu ada orang yang muncul mengatakan bukan NKRI, berarti itu pengkhianat namanya. Kalau ada di dalam gereja, Yesus mengajarkan persatuan, para rasul mengajarkan persatuan, muncul orang mengatakan setiap orang dengan bebas dirikan itu aliran. Itu pengkhianat. Sekian dan terima kasih. Semoga Anda, para pengkhianat terhadap ajaran Yesus yang mengatakan hendaklah bersatu, Anda sadar bahwa itu bukan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Kalau ada Yesus saat ini, dia akan geleng-geleng kepala kepada Anda semua. Kok kalian itu memakai namaku untuk isi perutmu? Terima kasih Pak Damai. Mantap. Ending terakhir ngegasnya mengerikan. Mantap, Jos. Pak Wakil Ketua, mohon maaf agak menunggu lama ya Pak Wakil ya. Silakan Pak Wakil. Pak Wakil. Sudah terlelap kah? Aduh, jaringannya lagi. Pak Wakil silakan. Halo. Ya, jadi memang dalam hal ini memang ya itulah kenyataan bahwa apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan, tapi yang ingin saya sampaikan begini, sebetulnya Tuhan itu berkarya di dalam sejarah keselamatan umat manusia itu nyata dan real. Itulah yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan melalui channel Pak Damai Kasih dan channel-channel yang lain. Artinya apa? Semua proses sejarah itu adalah semua kebenaran yang kita ikutin. Mulai dari bagaimana Allah merencanakan, bagaimana manusia jatuh dalam dosa, bagaimana nabi-nabi dikirim, bahkan dia akhirnya harus ketika dalam perjanjian lama misalnya Allah harus menyatakan dirinya dalam Malak Yahweh, tetapi manusia juga tetap nggak bisa. Memang harus terpenuhi Kejadian 3:15 itu. Akhirnya sang putranya sendiri, sang firman itu akhirnya harus hadir di bumi untuk menyelamatkan kita, dan itu real dan nyata, ya. Itu real dan nyata, ya kan? Sehingga dan itu ditegaskan lagi sama ketika begitu Yesus mau, setelah sang firman ini selesai tugasnya, kemudian dia mau naik ke surga, dia sebelum itu dia membentuk dulu organisasinya. Setelah organisasinya terbentuk, dia masih bilang lagi, nanti saya kasih kamu seorang yang menemani kamu, roh yang akan membimbing kamu, penolong yang membimbing kamu. Dia masih katakan lagi itu di dalam konteks gerejanya. Itulah sebabnya makanya sebenarnya saya mau katakan bahwa iman itu bekerja melalui sejarah yang nyata yang kita bisa baca dan kita ikutin dalam tulisan-tulisan itu. Persoalannya, apakah kita mau membaca? Ataukah kita membuka hati kita untuk membaca tulisan-tulisan sejarah? Atau semua informasi tentang ini? Jangan sampai nanti kita menerima begitu banyak informasi, tapi kita nggak punya pengetahuan. Nah, ini juga suatu hal yang kita mesti waspadai. Nah, di sisi lain, memang iman itu berkembang, bertumbuh, ya kan? Makanya Gereja Katolik itu justru mewartakan kabar gembira, kabar Tuhan Yesus ini melalui karya-karya nyata. Bagaimana memberi pemaknaan baru terhadap segala kondisi keadaan manusia yang ada di bumi. Jadi
tidak usahlah anti dengan budaya, anti dengan hal-hal yang sudah dilakukan orang. Kita beri pemaknaan yang baru. Nah, itu yang kita lakukan terus lewat karya-karya nyata di dalam kehidupan kita, dan itu bertumbuh. Nah, memang itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian bahwa Bapak Gereja juga memberi rambu-rambu gitu ya. Misalnya di dalam 2 Timotius itu dia berbicara tentang tulisan, ya kan? Kemudian ada lagi, ya kan? Rasul Petrus juga mengatakan bahwa yang harus kamu ketahui bahwa semua nubuat-nubuat di dalam kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, ya kan? Sebab nubuat-nubuat itu bukan kehendak manusia, ya kan? Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, ya kan? Artinya ini kita harus baca runut secara komprehensif, membuka hati kita gitu kan, terhadap segala macam ini. Kemudian saya mau komentar satu lagi mengenai saya beberapa kali ketemu bahwa ada orang yang ada kelompok yang selalu mengatakan Kristen ini berbeda dengan apa yang diajarkan Yesus, tetapi ini diajarkan oleh Paulus. Nah, itu kita padahal itu justru si Rasul Paulus ini dia tuh adalah seorang rabi, ya, Rabi Saul yang dididik di bawah Imam Gamaliel. Setelah pertobatannya dia menjadi seorang pengikut Yesus yang sejati. Makanya Rasul Petrus memberi peringatan bahwa di dalam 2 Petrus 3:16 itu dikatakan hal itu dibuatnya, dalam hal ini Paulus, dalam surat-suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi itu hal demikian yang kita mesti juga perhatikan. Jadi intinya adalah bagaimana kita memberi nilai baru. Oh ya, terus mengenai patung tadi, ya itu menarik juga ya. Pernah nggak? Mungkin mereka belum pernah melihat ya, di dalam liturgi Katolik itu tiba-tiba ada pedupaan gitu kan. Karena memang gereja-gereja jadul seperti kata Pak Arlis Open itu menggunakan seluruh kelengkapan panca indera manusia untuk melakukan penyembahan. Mulai dari mata yang memandang dengan lukisan-lukisan yang bagus, dengan ikon-ikon yang indah, kemudian musik-musik yang sangat religius, kemudian ada lagi penciuman juga diarahkan. Jadi itu benar-benar kepenuhan. Itulah sebabnya makanya kita melakukan penyembahan itu benar-benar full dengan seluruh panca indera, gitu kan. Nah, inilah yang kita jalankan, dan memang pihak-pihak yang tidak mengetahui ini menganggap ini adalah sesuatu yang aneh. Mungkin mereka suatu saat kalau mereka berkunjung ke gereja Katolik, mereka akan mengatakan, waduh, ini lagi klinik ini, ya kan? Ini lagi main menyan ini katanya, ya kan? Itu persepsi yang salah. Nah, dalam hal penilaian seperti ini kita juga, orang-orang Katolik juga diajarkan, cobalah untuk melihat disposisi hati orang yang akan kita nilai. Itu juga hal yang kita harus perhatikan. Kita tidak bisa serta-merta mengadili orang, mengatakan bahwa kamu menyembah apa gitu. Nah, ini juga penghargaan terhadap ini juga harus kita lakukan, gitu ya. Itu yang kita harus juga memahami, gitu ya. Kita diajarkan untuk menghargai, menghormati rekan-rekan kita yang berbeda dengan kita, ya. Tetapi kita diajarkan untuk mewartakan ini lewat pekerjaan-pekerjaan yang nyata. Mungkin demikian dulu dari saya, Pak Damai. Terima kasih Bapak Wakil Ketua.
Terima kasih luar biasa. RT, silakan Pak RT. Siap. Oke, saya mengambil suatu penggambaran ya begitu ya, analogi. Kita setiap Katolik itu ibarat sedang memegang GPS ya. Kita harus syukuri bahwa ketika kita mencari tahu di mana patokan arah iman kita, GPS kita dikelilingi oleh satelit-satelit yang posisinya selalu tepat dan memberikan informasi yang tepat di mana keberadaan kita. Yaitu salah satunya iman para rasul yang kita selalu pertahankan ya, apapun yang terjadi. Baik itu harus kita lalui dengan berdebat, dengan mengeluarkan emosi bahkan ya itu bagian dari cara saja saya kira teknisnya. Kemudian berikutnya adalah titik di mana sejarah bisa kita pandang. Sehingga kita udah mengambil satu sudut pandang di mana posisi kita ya. Berikutnya ada lagi sakramen ya. Seterusnya adalah tradisi dan magisterium dan banyak mungkin lain yang bisa kita sebut ya satu-satu dalam ini. Artinya dari kesekian banyak yang mendukung posisi kita terhadap arah kita kepada Kristus itu lebih cepat terkoreksi, itu yang pertama. Yang kedua, boleh kita sedikit mensyukurinya ya, bahwa Tuhan memilih kita dengan keterbatasan akal budi kita. Tuhan memberikan sarana-sarana tadi untuk melihat bahwa posisi kita sudah di posisi yang tepat. Ya, hanya kita tinggal pertahankan saja sampai akhir dari semua ini, kita sudah termasuk dalam kategori yang Tuhan standar awalkan demikian ya. Tinggal kita pertahankan bahwa di mana keselamatan dapat hilang ya. Kemudian hati-hati dengan semua berkat itu tadi, selain kita syukuri, ada hal yang lebih penting yaitu lebih waspada terhadap ajaran-ajaran yang berkembang saat ini. Dan tentunya lebih berat menyerang kita selaku pelaku iman ya. Di mana setiap saat kita akan mendengar cemooh, ledekan, dan sebagainya. Bahkan ejek-ejekan itu sudah seperti makanan harian buat kita. Kita memang akan merasa di posisi yang seperti itu selalu sebagai Katolik. Itu artinya lebih berat menjadi seorang Katolik. Lalu berikutnya kalau seumpamanya ada pertanyaan, lalu mengapa kok kita harus lebih berat? Ya karena itu ujiannya buat kita. Kita tahu bahwa sejarah menceritakan, jangankan kita umat ya, seorang imam pun posisinya pada waktu seorang imam ya, yaitu Martin Luther, dengan kecerdasannya yang luar biasa, berusaha untuk mengoreksi gereja. Tapi kita justru dengan yang tingkat pemahaman dangkal ini, ya kita bisalah melihat bahwa ternyata apa yang terjadi dulu itu tidak seperti yang kita terima dakwaan-dakwaannya ya. Karena dunia informasi saya kira searah dengan maksud Tuhan, bukan menjadi momok ya, diungkap oleh Tuhan ya. Dari mulai penemuan Dead Sea Scroll, memperjelas posisi kitab kita dalam jumlah kitab ya, kemudian macam-macam gitu ya. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya kita juga diminta justru untuk lebih mempertanggungjawabkan lagi berkat itu ya. Bayangkan seorang manusia yang terbatas kemampuannya diberikan Tuhan hal-hal seperti itu. Ya tentu dalam kelompok-kelompok lain ada juga yang merasa seperti kita, tetapi cara pandang kita justru harusnya melihat bahwa mereka sedang dalam pengaruh. Nah, ini yang berusaha harus kita sampaikan dengan tulus tanpa harus merasa harus mendapat posisi atau kelayakan seperti hormat, terima kasih dan sebagainya, tidak. Bahkan justru makin lebih banyak lagi hujatan. Nah itu yang harus kita terus pertahankan sebagai tim, menyampaikan hal-hal seperti itu. Semoga setiap kita juga selalu mempunyai keinginan yang sama ya, menyampaikan hal-hal seperti ini. Jika sendirian semakin berat. Nah, saya minta selalu kelompok tim sekalipun rintangannya semakin besar, tetap kita harus sampaikan. Dan saya berterima kasih kehadiran Bapak-Bapak, juga terutama ya yang ada di live chat yang begitu dengan setia setiap kali kita sampaikan hal-hal yang kita
perlu untuk sampaikan kepada mereka. Mereka dengan setia hadir ya, bahkan berjam-jam menunggu, luar biasa. Saya salut, mengangkat tangan hormat setinggi-tingginya untuk kita semua kalian. Nah, semoga itu semua justru menjadi anugerah bagi Tuhan sendiri, di mana mungkin bagian dari kita yang saat ini tidak memiliki pengetahuan akan hal itu bertambah ya. Kebingungan yang saat ini menjadi problem setidaknya terbuka ke arah sana. Kemudian tinggal sikap kita selanjutnya adalah mencari tahu lagi, menggali tahu lagi. Sebab apa yang kita sampaikan sehari ini juga mungkin saja tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan. Nah, kita hanya memancing keingintahuan kita semua untuk lebih memperdalam iman itu tadi dalam konteks apa yang ada atau diterima oleh Gereja Katolik. Demikian Pak Damai Kasih, terima kasih sekali atas waktunya. Saya kembalikan.